Halo, perkenalkan saya Oliver Dwiandra Arijuwato dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai suatu bahan pangan yaitu tomat. Nah, baiklah, akan saya mulai. Hari ini saya akan membahas tomat karena ini adalah bahan pangan yang saya dapatkan. Mari kita mulai dengan penjelasannya. Oke, tomat tidak datang dari planet lain, seperti perempuan ini. Dia tidak datang dari planet lain, kemudian mendarat di bumi tanpa hambatan apapun. Bukan begitu ya? Bagaimana tomat dapat dibudidaya? Apakah begini? Nah, bukan. Bukan juga. Oh, bukan. Itu jelas salah. Jadi bagaimana yang benar? Baiklah, akan saya jelaskan. Oke, mari kita jelaskan. Tomat berasal dari daerah Amerika Latin, yaitu dari daerah tropis. Tomat tumbuh sebagai tanaman liar dan jenis lainnya tumbuh di negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang pertama kali oleh orang-orang Indian ditanam sebagai sumber makanan. Orang-orang Peru dan Meksiko kemudian mulai memuliakan tanaman tomat. Kemudian diberi nama tomat yang berarti tanaman yang membengkak. Tahun 1498 kemudian dibawa ke daratan Eropa oleh Columbus pada perjalanannya yang kedua, tahun 1554. Tercatat bahwa budidaya tomat pertama di Italia sebagai tanaman hias yang banyak pengagumnya. Kemudian pada pertengahan abad ke-18, bangsa Eropa mulai menggolongkan tomat sebagai buah sayur, dan ini berjalan sangat lambat karena mereka khawatir jika tomat bersifat racun. Nanti akan saya jelaskan. Seiring berjalannya waktu, tomat baru diterima oleh masyarakat luas sebagai bahan makanan setelah Perang Dunia. Negara penghasil tomat terbesar adalah USA yang setiap tahun menghasilkan tomat sebanyak 70 juta ton. Sedangkan negara-negara eksporter terbesar dunia berturut-turut adalah Belanda, Meksiko, Spanyol, Maroko, Rumania, Belgia, Bulgaria, dan Jordania. Pengimpor tomat terbesar di Eropa adalah Jerman, yang setiap tahunnya mengimpor sebanyak 400.000 ton, diikuti oleh Inggris dan Perancis. Nah, kemudian nilai gizi yang terkandung dalam tomat. Dari warna, rasa menyegarkan, dan aromanya yang khas, tomat sangat disukai banyak orang dan kaya akan vitamin, yaitu vitamin A dan vitamin C. Mineral dan asam buah yang sangat baik untuk kesehatan, itu adalah kandungan yang terdapat dalam tomat. Selain itu, tomat juga kaya akan antioksidan yang diberi nama lycopene, senyawa yang ditemukan di dalam buah tomat yang berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari antioksidan yang dapat menyebabkan kanker. Hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa lycopene memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat dari beta-karotin untuk menetralisir radikal bebas. Dari beberapa kali uji klinis membuktikan bahwa orang yang suka makan tomat dalam jumlah banyak memiliki risiko lebih kecil terserang beberapa macam kanker, seperti kanker prostat, kanker paru-paru, kanker lambung, dan lain sebagainya. Nah, apa itu lycopene tirapin? Lycopene tirapin adalah senyawa yang menyusun zat warna alami yang tergolong keluarga karotenot yang memberi warna pada buah-buahan dan sayuran. Senyawa ini tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia. Oleh para ahli, yoagin dinobatkan sebagai antioksidan yang terkuat di antara antioksidan yang ada sekarang. Selain mengandung antioksidan lycopene, buah tomat matang juga mengandung antioksidan p-chlorogenicaot dan tiramin, yaitu substansi yang dapat mencegah uring-uringan. Sehingga dengan mengonsumsi buah tomat setiap hari dapat menjadikan orang lebih sabar dan riang. Uni Eropa menyatakan bahwa dengan mengonsumsi banyak buah tomat akan menurunkan resiko terkena serangan jantung. Nah, bagaimana cara menyimpan tomat yang benar? Tomat menyukai cahaya matahari selama pertumbuhannya. Namun setelah dipetik, tomat tidak lagi menyukai cahaya matahari. Suhu optimal untuk menyimpan tomat matang petik yang masih merah dan masih keras adalah 8-10 derajat Celcius.
dan dengan kelembapan udara relatif 80 hingga 85%. Pada kondisi simpan seperti ini, tomat tahan segar selama 1-2 minggu. Pada penyimpanan di atas 25 derajat Celcius, berpengaruh pada penghambatan pembentukan zat warna merah pada buah. Akibatnya, buah cenderung berwarna jingga. Yang penting dalam penyimpanan tomat adalah sirkulasi udaranya yang harus baik. Dalam penyimpanan tomat mengeluarkan banyak gas etilen. Untuk itu, hindarkan penyimpanan buah-buahan yang peka terhadap etilen. Kemudian kondisi tumbuh yang sesuai. Tanaman tomat memiliki toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan tumbuh. Cahaya optimal untuk pertumbuhannya adalah cahaya cerah paling sedikit 6 jam dengan suhu udara antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Di daerah tropis, suhu di atas 26 derajat Celcius dan cuaca hujan dan mendung akan mendorong tanaman tomat tumbuh vegetatif, dan pada kondisi lingkungan seperti itu akan terjadi masalah hama dan penyakit yang sulit diatasi. Akan tetapi di daerah kering yang memiliki suhu udara tinggi dan kelembapan rendah, menghambat proses pembungaan dan produksi akan terganggu. Suhu juga sangat menentukan intensitas warna kulit buah tomat. Suhu optimal untuk warna intensif adalah suhu di atas 30 derajat Celcius. Hanya warna kuning yang dominan. Nilai pH yang baik adalah 5 hingga 6,5. Tomat diperbanyak dengan biji yang disemai terlebih dahulu sebelum ditanam di lahan. Lahan bekas tanaman dari famili yang sama harus dihindari karena mengandung risiko yang besar dalam hal penyakit. Tomat ditanam di atas bedengan yang berukuran lebar kurang lebih 100 cm dengan jarak antar baris tanaman 60-80 cm dan jarak antar tanaman 50-60 cm. Nah, masih ingat tidak? Tadi saya menjelaskan tentang penyebaran tomat di Eropa pada tahun 1500-an sangatlah rendah. Hal tersebut karena pada saat itu tomat dianggap sebagai buah penyihir. Kenapa begitu? Karena pada zaman dahulu, sekitaran tahun 1500-an, penemuannya ditemukan pada waktu yang kurang tepat. Sebagai informasi, pada tahun 1300 hingga tahun 1650-an, ribuan orang di Eropa, khususnya wanita, dihukum mati dengan cara yang mengenaskan karena dituduh melakukan praktek ilmu gaib. Itu adalah masa yang kelam. Di waktu yang sama juga, para pemburu penyihir ini tertarik dengan salep yang digunakan pada sapu atau wajah para wanita yang diduga sebagai penyihir. Salep ini diyakini mampu membuat sapu menjadi terbang dan merubah seseorang menjadi manusia serigala untuk menyerang anak-anak di desa atau lahan pertanian. Berdasarkan catatan yang ditulis oleh Dr. Paus pada masa itu yang bernama Andres Laguna, salep itu mengandung 4 bahan utama, yaitu hemlock, nightshade, henbane, dan mandrake. Keempat bahan ini berasal dari tanaman yang beracun. Menariknya, 3 bahan di atas merupakan kerabat dari keluarga tomat. Bagi orang awam, buah tomat tidak bisa dibedakan dengan tanaman jenis nightshade yang lain. Padahal, tomat telah dikonsumsi oleh suku Aztec pada tahun 700 sebelum Masehi. Walaupun begitu, tetap saja masih ada keraguan di benak mereka. Daripada mencoba buah baru yang dipercaya beracun dan digunakan dalam praktik ilmu gaib, lebih baik tidak digunakan. Setelah dicap sebagai buah yang bisa mengubah seseorang menjadi manusia serigala, pada akhir tahun 1700-an, sebagian besar orang Eropa masih takut dengan tomat. Pada saat itu, rakyat kelas bawah melihat rakyat kelas atas meninggal setelah mengonsumsi buah tomat. Padahal bukan karena tomatnya, melainkan karena piring yang berbahan dasar timah yang mereka gunakan yang membuat racun dari tomat tersebut aktif. Kemudian pada awal tahun 1800-an, reputasi tomat mulai membaik dan tersedia ratusan resep untuk memasak tomat. Tapi tetap saja masih ada ketakutan apakah tomat beracun atau tidak. Ditambah lagi, di New York saat itu muncul masalah baru. Perkebunan tomat yang ada di sana ternyata diserang ulat bertanduk di bagian punggungnya. Ulat ini sangat beracun, bahkan bisa meracuni tomat dan menjadi busuk. Ulat ini menyerang bagian daun, bunga, dan buah tomat itu sendiri. Seiring meningkatnya pengetahuan dan agrikultur, beberapa orang mulai berinovasi sehingga menemukan bahwa tomat akan lebih tahan lama apabila disimpan di dalam kaleng. Kemudian, tomat menjadi semakin populer seiring munculnya pizza.
Tidak ada pizza tanpa saus tomat, sehingga warga Italia menjadikan tomat pasangan yang serasi bagi pizza. Alright. Nah, ini dia. Nah, setelah dijelaskan, kalian menjadi tahu kan tomat itu apa? Nah, apabila kalian sudah tahu, kalian pasti tidak akan mengalami kebingungan ataupun mempunyai banyak pertanyaan mengenai tomat. Nah, apabila kalian sudah mengetahui manfaat tomat, maka tidak ada lagi alasan untuk menghindari tomat sebagai bahan makanan. Karena selain untuk bahan makanan, tomat juga mempunyai banyak manfaat, yaitu di bidang kecantikan juga. Nah, demikian halnya, apabila kita telah mengonsumsi tomat, berarti kita telah memanfaatkan apa yang bumi ini berikan untuk kita. Nah, dengan itu, kita berhasil menjadi manusia. Demikian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.